Pertempuran melewati langit. Audiobook novel silat. Episode 247. Bab 1337 Garis Darah Ilahi. Mata semua orang di stadion tertuju pada sosok yang memikat itu saat suara tetua Tong Xuan terdengar. Dia adalah mutiara sejati dari klan Gu. Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja. Namun, Sun Er benar-benar mengabaikan pandangan semua orang. Mata cantiknya sedikit khawatir. Dia memandang Xiao Yan, yang telah kembali ke tempat duduknya, dan dengan lembut bertanya. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku istirahat sebentar, Xiao Yan tersenyum. Dia merasakan tatapan anggota klan Gu telah berubah ketika mereka melihatnya. Jelas, dia mengalahkan Gu Yao telah mengejutkan mereka. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka bekas darah dari sudut mulut Xiao Yan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ada sedikit kemarahan menari di matanya yang cantik. Meskipun Xiao Yan menang kali ini, ada bahaya sepanjang pertarungan. Jika Xiao Yan tidak membentuk teratai api pembasmi di saat-saat terakhir, setidaknya dia akan terluka parah oleh jari penghancur senyap Gu Yao. Masalah hari ini belum selesai. Gu Yao, sebaiknya kamu tidak mendarat di tanganku lain kali. Jika tidak, saya pasti akan membiarkan Anda merasakan perasaan ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia mengangguk di depan wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tubuhnya melayang, dan dia dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Tetua Tong Xuan menatap wajah Sun Er yang agak dingin. Dia tanpa sadar tertawa dan berkata, kamu juga harus tahu bahwa dengan keunggulan dan statusmu di klan Gu, tidak mengherankan jika hal seperti itu terjadi. Xiao Yan membutuhkan tantangan seperti itu. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar diterima oleh anggota klan tersebut. Saya harap ini yang terakhir kalinya. Sun Er menjawab dengan suara dingin. Anda dapat yakin. Dia telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tidak ada orang buta yang akan memprovokasi dia di masa depan. Tetua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Piringan bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Sun Er, giliranmu. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh piringan bintang sambil menutup mata indahnya. Setelah Sun Er menutup matanya, cahaya mulai terpancar dari tangannya. Di bawah cahaya ini, satu demi satu bintang mulai muncul secara diam-diam di piringan bintang. Semua mata yang hadir terfokus pada piringan bintang. Kemunculan setiap bintang tentu membuat hati banyak orang berdebar kencang. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas setiap orang yang hadir menjadi kasar dan berat saat mereka melihat semakin banyak bintang di piringan bintang. Mereka yang memiliki indera tajam dapat menemukan bahwa ruang itu sendiri pun mulai berfluktuasi. Ada aura kuat yang dipancarkan secara samar-samar. Jelas sekali, mereka adalah ahli dari klan Gu yang belum menampakkan diri. Namun, saat ini, mereka tidak bisa diam lagi dan mulai mengamati alun-alun. Segera setelah bintang ke-8 pada piringan bintang muncul di hadapan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kuat lainnya berkumpul. Bintang lain perlahan terbentuk di tengah suara menghirup udara dingin. 9 bintang, garis keturunan kelas 9. Hampir semua anggota klan Gu menghirup udara sejuk saat mereka melihat 9 bintang mempesona di piringan bintang. Bahkan Gu Shan, Gu Qian, dan sesepuh lainnya dengan kekuatan seperti itu, diam-diam mengencangkan tangan mereka, yang diletakkan di sandaran tangan mereka. Mata mereka tidak berkedip saat menatap piringan bintang. Kegembiraan menari-nari di mata mereka. Garis keturunan kelas 9 berarti klan Gu akan memiliki anggota klan yang berpotensi untuk maju ke kelas Dou Sheng. Meski ini hanya soal potensi dan waktu yang cukup akan mampu menciptakan Dou Sheng baru. Dou Sheng adalah eksistensi yang mewakili puncak dunia ini. Bahkan faksi utama seperti klan Gu menghargai mereka karena mereka berkompetisi dalam hal jumlah Dou Sheng yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki Dou Sheng lebih banyak akan menjadi faksi teratas. Itu memang garis keturunan kelas 9. Kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat. Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar mendecakkan mulutnya saat melihat ini. Wajahnya kaget dan penuh rasa iri.
Ini belum berakhir, jika itu hanya garis keturunan kelas 9, orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Hati pria berjubah perak dan pria kekar bergetar saat mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Sementara kata-kata dari pria berpakaian hijau telah terdengar, cahaya yang dipancarkan oleh bintang ke-9 pada piringan bintang menjadi lebih terang di hadapan mata gembira tetua Tong Xuan. Puncak kelas 9. Mata tetua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang itu. Meski kondisi mentalnya tenang, jantungnya masih berdebar kencang saat ini. Tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya terlihat transparan saat ini. Darah mengalir cepat di nadinya. Potongan cahaya keemasan mengikuti urat nadi ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh piringan bintang. Titik cahaya keemasan menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lengan Sun Er sepertinya terbuat dari emas kuning. Piringan bintang tiba-tiba bergetar saat cahaya ini mencapai puncaknya. Banyak garis retakan kecil mulai terlihat. Setelah itu, mereka mulai menyebar dengan cepat. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Bahkan cakam bintang tidak dapat menahannya. Setelah melihat pembukaan ini, anggota klan Gu biasa dan bahkan beberapa tetua mulai mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengandalkan kekuatan garis keturunan seseorang untuk menghancurkan piringan bintang, adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bas! Saat retakan menyebar, cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah gelap gulita setelah bintang ke-9. Dengan munculnya cahaya kuning keemasan ini, semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan aura tidak jelas yang tersisa di langit tiba-tiba berhenti. Kegembiraan menyebar secara samar-samar. Cahaya kuning keemasan baru saja muncul dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, cahayanya berubah menjadi seukuran ibu jari dan mulai bergoyang. Sesaat kemudian, bintang kuning keemasan yang agak redup muncul di hadapan banyak mata. Bang! Saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul, piringan bintang mengeluarkan ledakan dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan melesat ke arah langit dari tangan Sun Er. Gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya itu. Di bawah tekanan ini, sebagian besar orang yang hadir terkejut saat mengetahui bahwa Douki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Ketakutan dan rasa hormat mulai menyebar dari dalam jiwa mereka. Inilah ketakutan dan rasa hormat makhluk rendahan terhadap makhluk tinggi. 10 bintang, garis keturunan dewa. Semua orang dari klan Gu tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan kuat ini. Mereka mengeluarkan suara, embusan, saat mereka berlutut di tanah. Panas terik memenuhi wajah mereka. Kelompok Xiao Yan menyaksikan lebih dari separuh anggota klan Gu berlutut dalam sekejap. Di antaranya adalah Lin Xiu dan lainnya. Beberapa tetua dan orang-orang dari kekuatan Guyao tidak berlutut. Namun, mereka tetap membungkuk. Mata mereka tak berani menatap langsung ke sosok kuning keemasan itu. Gadis yang luar biasa, garis keturunan dewa. Klan Gu benar-benar diberkati, Mang Tianqi menghela nafas pelan. Suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Sebagai anggota klan Lei, dia secara alami memahami dengan jelas betapa pentingnya apa yang disebut garis keturunan dewa ini bagi klan kuno. Haha, kamu harusnya menyadari betapa menakutkannya Sun Er sekarang, kan? Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi itu menyipitkan matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbicara kepada dua orang yang tertegun di belakangnya. Tingkat ilahi. Pria berjubah perak dan pria kekar saling bertukar pandang. Mereka merasa mulut mereka penuh dengan kepahitan. Meski sebelumnya mereka sudah menebak-nebak dalam hati, namun mereka tetap merasa tidak percaya ketika tebakan seperti ini menjadi kenyataan. Bagaimanapun juga, garis keturunan dewa belum pernah muncul di klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Pilar cahaya keemasan melesat ke langit. Sesaat kemudian, perlahan menghilang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang sekali lagi memasuki tubuh Sun Er. Saat ini, dia perlahan membuka mata indahnya.
Dia tidak merasa terkejut sedikit pun dengan kesunyian di sekelilingnya. Sebaliknya, matanya yang tenang menatap wajah panas tetua Tong Xuan di depannya. Itu memang garis keturunan dewa. Tetua Tong Xuan dengan penuh semangat bergumam ketika Sun Er memandangnya. Baru setelah itu dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya, mereka dikepalkan dengan lembut di ruang kosong di depannya. Pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya saat dia melakukannya. Wajah seluruh anggota klan Gu menunjukkan ekspresi hormat saat pena naga pelangi ini muncul. Mang Tianqi menghela nafas sambil melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip. Dia bergumam. Pena Dewa Surgawi Pelangi, ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan klan Gu selama 1000 tahun terakhir. Apakah mereka akhirnya memadamkannya sekarang? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1338 Tato Klan Pelangi. Ekspresi tetua Tong Xuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Pena Dewa Surgawi Pelangi ini tidak digunakan oleh klan Gu selama 1000 tahun, tetapi segelnya hampir rusak. Sun Er. Tetua Tong Xuan memegang pena Dewa Pelangi Surgawi di tangannya saat dia melihat ke arah Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini, lalu dia menutup matanya. Ekspresi tetua Tong Xuan menjadi serius ketika dia melihat Sun Er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang pena Dewa Pelangi Surgawi mengencang. Lengannya menari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Setelah tarian pena Dewa Surgawi Pelangi, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi halus Sun Er dengan setiap goresannya. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau. Tingkat ketuhanan dan tingkat kesembilan adalah perbedaan satu tingkat. Namun, masih terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Ekspresi tetua Tong Xuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang dia pegang pena Dewa Surgawi bergetar tanpa sadar. Do Qi di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir seperti air banjir. Pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Pantas saja tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Hanya dari tingkat kelelahan Do Qi ini, siapapun yang tidak memiliki kekuatan Do Sheng akan tersedot hingga kering. Ekspresi tetua Tong Xuan tenggelam saat dia merasakan Do Qi yang menurun dengan cepat di tubuhnya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Cici. Pena Dewa Surgawi Pelangi menari-nari sekitar setengah inci di depan Sun Er. Banyak garis pelangi terus muncul di keningnya. Hah! Gambar tato klan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berlanjut selama hampir 10 menit sebelum selesai. Setelah pukulan terakhir mendarat, keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah tetua Tong Xuan meskipun kekuatannya luar biasa. Meski kelelahan, matanya masih dipenuhi kegembiraan. Selesai. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Di bawah cahaya pelangi ini, cukup banyak anggota klan Gu yang kuat tidak mampu menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Suara, plop, terdengar saat mereka berlutut di depan Sun Er dengan wajah liar dan panas. Haha, tato klan pelangi akhirnya muncul di klan Gu kita setelah 1000 tahun. Suara tawa lama terdengar samar dari langit di kejauhan saat cahaya pelangi muncul. Tawa itu sangat samar dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suara tidak mungkin dapat dideteksi. Tak disangka orang ini pun diganggu. Tetua Tong Xuan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke arah bagian tertentu dari langit. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar tergambar pada tato klan pelangi di dahi halus Sun Er. Tato klan bergetar sebelum menghilang secara bertahap. Tato klan ini tidak akan muncul ke permukaan. Itu hanya akan muncul jika pemiliknya dengan sengaja memanggilnya. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Di masa depan, Sun Er pasti akan melampaui semua orang di klan. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum saat cahaya pelangi tersebar.
Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke kursi. Mata Xiao Yan yang tampak agak pucat tertuju pada posisinya. Haha, apakah kita sudah ketahuan? Indra yang tajam. Pria berpakaian hijau itu tersenyum saat melihat mata Xiao Yan. Setelah itu, jari-jarinya menekan bagian atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kedipan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar mengikuti dari belakang. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di klan Gu ini. Garis keturunan Doudi memang pantas membuat iri orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria misterius berpakaian hijau itu pergi. Orang ini harus menjadi anggota klan Gu. Namun, tekanan yang dia tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat dari Guyao. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Xiao Yan berdiri dari kursinya, menangkupkan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianqi. Setelah itu, dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok dokter peri kecil. Mereka berbalik dan kembali menggunakan jalur yang biasa mereka datangi. Anak kecil ini sepertinya mengalami cedera serius. Meskipun tetua Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, jari penghancur senyap Guyao itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang cukup sombong. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiao Yan saat dia melihat kelompok itu pergi. Dia secara alami memahami bahwa ini adalah kemenangan tipis meskipun Xiao Yan muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacaranya sudah selesai, aku akan pergi dulu. Sun Er juga khawatir dengan luka-luka Xiao Yan ketika dia melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada tetua Tong Xuan, dia mengabaikan tanggapannya, dan tubuhnya mengejar kelompok Xiao Yan di depan banyak tatapan dengan cepat. Tetua Tong Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa getir. Sepertinya garis keturunan dewa saja tidak cukup. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apapun, namun mereka bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa. Sosok yang mengenakan jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er dengan mata berkedip. Ada kilatan dingin samar di dalamnya. Tidak disangka klan Gu telah menghasilkan garis keturunan dewa. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun saya di masa depan, dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun saya. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk menghabisi orang ini. Setelah mengalami upacara mirip bom Sun Er, upacara berikutnya mengalami kesulitan membangkitkan kegembiraan orang lain. Oleh karena itu, tetua Tong Xuan telah mengundurkan diri, meninggalkan orang-orang yang tersisa kepada tetua lainnya. Saat ini, kelompok Xiao Yan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana tenang membuat semua orang menghela nafas lega setelah menjalani hari yang sibuk. Matahari berwarna merah darah menggantung di tepi langit pada malam hari, melepaskan panas terakhirnya ke daratan. Pintu bambu yang tertutup rapat dibuka perlahan. Dokter peri kecil berjalan masuk dengan lembut. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di tempat tidur. Matanya terbuka, jadi dia tersenyum dan bertanya. Apa kabar? Tidak ada yang serius. Saya hanya menghabiskan terlalu banyak energi. Kekuatan penghancur senyap yang telah ditransmisikan ke dalam tubuhku telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Saat ini, ekspresinya jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Aku seharusnya tidak begitu sengsara. Namun, menjadi lebih sulit untuk berpindah antar level. Xiao Yan menghela nafas saat dia berbicara. Mengikuti peningkatan kekuatannya, kemampuan bertarung lintas level menjadi lebih terbatas. Lagi pula, setiap bintang setelah bintang kelima kelas Douzun memiliki celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan mampu mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, lawan yang dihadapi Xiao Yan kali ini adalah individu ganas yang memiliki metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian. Kemampuan Xiao Yan untuk tampil sebagai pemenang dalam pertarungan semacam itu cukup mengejutkan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Ini wajar. Jika kamu berada di level yang sama dengan Guyao, kemungkinan besar dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas." Xiao Yan tidak berkomitmen ketika menghadapi kata-kata dokter peri kecil.
Dia bertanya. Di mana Sun Er? Dia telah pergi ke klan Gu. Saya mendengar dia berkata bahwa, makam surgawi, ini akan dibuka dalam 2 hari, dokter peri kecil berbicara. Makam surgawi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Salah satu alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk menuju ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak baik. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya masuk. Aula utama klan Gu terang benderang. Banyak tokoh tua duduk mengelilingi meja rapat yang luas. Suasananya khusyuk dan tegas. Selanjutnya kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang bisa memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat, namun, tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu, 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu kita bisa menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klan Gu kita akan mendapat 4 tempat. Mata tetua Tong Xuan menyapu aula dari suatu tempat di meja pertemuan saat dia berbicara. Namun, pasti ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu kita untuk memasuki makam surgawi, dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat. Seorang tetua berbicara dengan lembut. Bukankah tempat klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu kita? Hanya cukup jika kita menjumlahkannya, Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Namun, klan Xiao memiliki Xiao Yan. Dia telah datang kali ini, jika itu masalahnya, seorang tetua ragu-ragu. Klan Xiao telah menolak sedemikian rupa. Itu tidak lagi berada di peringkat klan kuno. Tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiao Yan seharusnya bisa memahami hal ini. Tetua berambut putih, Gu Shan, berbicara dengan suara tenang. Beberapa sesepuh tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, tetua Tong Xuan mengerutkan kening. Bang! Pintu yang tertutup rapat menimbulkan suara, bang. Itu telah diguncang hingga terbuka sementara tetua Tong Xuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu baru saja hendak berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Tetua Gu Shan. Sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini, seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun kamu menolak mengembalikan tempat ini. Apakah kamu tidak bereaksi berlebihan? Cahaya pelangi menerangi aula besar, menyebar ke seluruh sesepuh di dalamnya. Di saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula besar ini. Bab 1339 Pertemuan. Ekspresi sejumlah besar sesepuh berubah saat cahaya pelangi menutupi aula. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang besar, tekanan dari garis keturunan kemungkinan besar akan menyebabkan mereka berlutut seperti para penjaga itu. Sun Er. Beberapa sesepuh tertawa getir. Siapa lagi di klan Gu selain Sun Er yang memiliki tekanan garis keturunan seperti itu? Sosok cantik perlahan berjalan ke aula besar di bawah pengawasan banyak orang. Cahaya pelangi menyebar dari alisnya. Sun Er, sembunyikan tato klannya dulu. Tetua Tong Sun menghela nafas tanpa daya. Dia melirik ke arah tetua Gu Shan, yang ekspresinya agak jelek saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata tetua Tong Xuan, cahaya pelangi yang terpancar dari antara alisnya perlahan melemah. Dia berjalan ke sisi meja rapat. Beberapa kemarahan muncul di matanya yang indah. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan menerima Xiao Yan. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, orang-orang ini tetap tidak bisa membuatnya diam. Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu kami. Pikirkan lebih banyak tentang klan Gu saat Anda bertindak. Wajah Gu Shan menunduk saat dia mencoba menegurnya. Tetua Gu Shan, meskipun saya adalah anggota klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan secara berlebihan. Klan Gu kami telah memperoleh keuntungan besar dalam hal ketersediaan tempat.
Terlebih lagi, tempat klan Xiao selalu diserahkan kepada klan Gu kami sejak mereka meninggalkan dataran tengah. Dengan kata lain, klan Gu kami mendapat manfaat dari bantuan mereka. Sekarang Xiao Yan telah tiba di sini setelah mengalami banyak kesulitan, bukan saja kamu tidak berencana mengembalikan tempat itu padanya, kamu bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu, bukan? Sun Er memelototi Gu Shan. Kata-katanya menjadi sangat tegas, menyebabkan wajahnya tenggelam. Dia merasa sulit untuk menjawab. Sun Er, tempat ini adalah tempat para tetua berdiskusi. Kamu menerobos masuk ke sini telah melanggar aturan, Gu Qian mengerutkan kening saat dia memberikan jawaban. Tetua Gu Qian, apakah kamu lupa tentang otoritas tato klan pelangi? Sun Er menuntut dengan dingin. Gu Qian kaget saat mendengar ini. Dia langsung merasa sedikit pahit. Menurut aturan klan Gu, anggota klan manapun yang memiliki tato klan pelangi akan mampu mengungguli sebagian besar tetua dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan ini tidak melanggar aturan apapun. Baiklah, berhentilah berdebat, tetua Tong Xuan mengerutkan alisnya saat dia akhirnya membuka mulut dan memerintahkan. Aula besar menjadi lebih sunyi setelah mendengar suaranya. Banyak mata tertuju pada tetua Tong Xuan. Memang agak berlebihan untuk mengecualikan Xiao Yan, menambahkan dia ke daftar nama makam surgawi ini. Klan Gu kami telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya mengembalikannya. Apalagi hanya satu Xiao Yan dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika kita mengizinkannya memasuki makam surgawi, klan Gu kita masih memiliki 5 tempat. Ini cukup bagus. Semua orang tidak boleh terlalu memikirkannya, tetua Tong Xuan menyilangkan jari saat suaranya yang tenang bergema di seluruh aula besar. Gu Shan dan beberapa tetua mengerutkan kening saat mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Mereka memahami bahwa Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Lupakan ayahnya yang menjadi kepala klan saat ini. Hanya garis keturunan dan tato pelangi ini yang menyebabkan bobot kata-katanya menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Bahkan tetua berpengalaman seperti mereka tidak dapat menegurnya. Karena tidak ada keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya seperti ini. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Sun Er, minta Xiao Yan untuk bersiap, tetua Tong Xuan berbicara. Ya, sesepuh, maaf mengganggu Anda. Sun Er sedikit mengangguk. Dia membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di hadapan mata penuh hormat dari para penjaga di sekitarnya. Cukup banyak tetua di aula yang saling memandang setelah melihat punggung Sun Er menghilang. Mereka tidak menyangka Sun Er, yang biasanya tidak mempedulikan hal-hal seperti itu, akan bertindak begitu tegas jika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Yan. Tetua Tong Xuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kita telah gagal memasuki tempat itu bahkan sampai sekarang, Gu Shan terdiam beberapa saat setelah Sun Er pergi sebelum berbicara tanpa sadar. Tetua Tong Xuan tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kalian semua seharusnya tidak memikirkan makam Xiao Xuan. Mengingat kemampuan ilahi yang dimilikinya saat itu, jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, bahkan kepala klan pun tidak akan memiliki peluang 50% untuk berhasil jika dia mencoba masuk. Oleh karena itu, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Sebuah suara tua tiba-tiba muncul di aula besar sementara tetua Tong Xuan mengerutkan kening. Gu Shan dengan bijak menutup mulutnya saat mendengar suara ini. Karena orang ini pun telah berbicara, dia hanya bisa berhenti memikirkan makam Xiao Xuan. Oke, ayo kita bubar. Klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan klan Gu. Dipahami. Banyak sesepuh menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Tetua Tong Xuan duduk di kursinya. Dia menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong sebelum menghela nafas. Bagaimana pemimpin klan dan yang lainnya memandang Xiao Yan? Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata tetua Tong Xuan terdengar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dia dengan lemah menjawab. Dia akan menjadi hebat. Oh,
Tetua Tongshuan mengangkat alisnya. Jelas tidak mudah untuk membuat lelaki tua dengan harapan yang sangat tinggi ini mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana dengan giok dewa kuno Tousheh? Berdasarkan tebakan kami, kemungkinan besar terjadi pada Xiao Yan. Segalanya akan menjadi agak merepotkan jika benda ini akhirnya diambil oleh klan Hun. Tetua Tongshuan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tangan keriput sosok berjubah abu-abu itu mengusap sandaran tangan kursi. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata. Tidak perlu khawatir. Ini akan terselesaikan. Jadi seperti ini, ya. Tetua Tongshuan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Awan tipis menutupi gunung hijau subur, membuatnya tampak seperti surga. Xiao Yan menggunakan langkah kaki yang lembut dan lambat untuk berjalan ke puncak gunung. Luka dan rasa lelah di tubuhnya telah sembuh. Setelah tubuh fisiknya mengalami pelemahan, kekuatan naga Phoenix Xian, itu menjadi sangat kuat. Kemampuannya untuk pulih bahkan tidak perlu disebutkan. Hah! Xiao Yan membiarkan mantra api beredar saat dia perlahan berjalan melewati hutan pegunungan. Dia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian tubuhnya. Namun, kaki Xiao Yan berhenti ketika dia tenggelam dalam kondisi seperti itu. Matanya yang tertutup segera terbuka. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia melihat ke tepi jalan pegunungan di depan. Sesosok sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung di tempat itu. Kejutan muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihatnya kembali. Dari akal sehatnya, orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Seolah-olah orang ini, bahkan ruangan tempat dia berada, tidak ada. Namun, seseorang dapat memastikan bahwa ini adalah seseorang ketika dilihat dengan mata telanjang. Perasaan yang saling bertentangan ini sungguh luar biasa. Xiao Yan Junior ini baru saja lewat. Tetua, maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan mundur perlahan. Perasaan yang diberikan orang ini kepadanya terlalu aneh, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain sedikit berhati-hati. Tidak perlu pergi. Aku telah menunggumu di sini. Xiao Yan baru saja melangkah mundur ketika tawa samar terdengar di samping telinganya. Matanya menjadi silau. Kali berikutnya dia memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di puncak gunung. Awan masih melekat di sekelilingnya, memberinya suasana surga. Namun, hal ini menyebabkan rasa dingin muncul di hati Xiao Yan. Taktik macam apa ini? Dia telah bertemu banyak ahli selama bertahun-tahun. Namun, ini pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang bisa menggeser tubuhnya sendiri tanpa dia merasakan perubahannya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia menatap lurus ke depan di mana sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakangnya tidak jauh dari situ. Orang itu tidak memiliki tekanan yang kuat, tapi Xiao Yan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Dia yakin orang di depannya pastilah orang paling menakutkan yang pernah dia temui sejak kelahirannya. Karena Xiao Yan ada di sini, dia tidak akan merasa ngeri. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir pihak lain akan melakukan apapun padanya. Memiliki kekuatan seperti itu, yang perlu dilakukan pihak lain hanyalah melambaikan tangan sembarangan dan itu akan melukainya secara serius. Tidak ada gunanya memainkan semua trik tidak berguna ini. Haha, tak disangka klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang sia-sia. Hal ini membuatku tidak punya pilihan selain percaya bahwa tindakan Xiao Xuan masuk akal. Hati Xiao Yan terasa agak dingin. Dari kalimat singkat ini, ia memahami bahwa orang misterius di depannya telah melakukan kontak dengan leluhurnya. Dengan kata lain, pihak lain adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Bolehkah saya mengetahui nama orang yang lebih tua? Xiao Yan bertanya dengan hormat. Sosok itu tersenyum tipis ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbalik. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia tampak seperti pria paruh baya biasa. Pakaiannya biasa saja dan terbuat dari linen. Senyuman yang muncul di wajahnya membuat seseorang merasa agak damai. Penampilan biasa ini agak berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan di dalam hatinya.
Sebelum dia bisa pulih dari perbedaan ini, kalimat berikutnya dari pria paruh baya itu membuatnya merasa tercengang. Saya Ayah Sun Er. Ayah Sun Er. Xiao Yan terdiam. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klan Gu dan eksistensi puncak sejati di dunia ini. Sekarang, keberadaan puncak di benua Douki telah muncul di hadapannya dengan penampilan yang sangat biasa. Bab 1340 bicara. Hadapannya dengan penampilan yang sangat biasa. Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa saat melihat kurangnya ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya, "Apakah kamu sangat terkejut?" Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini. Dia diam-diam mengamati pria paruh baya di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan orang menakutkan dengan kekuatan luar biasa ini, seolah-olah pikiran apapun yang tersisa di hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Haha, namaku Gu Yuan. Ngomong-ngomong, kita bertemu saat kamu lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitasku, pria paruh baya itu tertawa pelan. Xiao Yan tercengang lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. Bolehkah saya tahu hal penting apa yang menyebabkan klan Gu menunggu junior ini di sini? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. Itu wajar saja karena masalah antara kamu dan Sun Er. Gu Yuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit tegang saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Sun Er bersamaku? Ini bukan niat saya. Selama Sun Er bersedia, aku, sebagai ayahnya, tidak akan memaksanya. Terlebih lagi, dengan garis keturunan duanya saat ini, bahkan aku, kepala klan dari klan Gu ini, tidak akan bisa memaksanya melakukan apapun." Gu Yuan tersenyum sambil melanjutkan. "Jika itu kamu tidak buruk meskipun tidak sekuat puncak generasi muda klan Gu." Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Kegembiraan segera muncul di matanya. Sebagian besar anggota klan Gu di alam Gu penuh permusuhan terhadapnya. Namun, Gu Yuan di depannya ini agak di luar dugaannya. "Terima kasih banyak, kepala klan Gu Yuan." Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan riang. "Anda sebaiknya tidak terburu-buru bersukacita. Meskipun saya tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa tetua klan Gu dan beberapa orang lanjut usia masih merasakan kebencian sehubungan dengan hubungan ini. Bagaimanapun juga, Sun Er memiliki garis keturunan dewa yang belum pernah muncul di klan Gu selama 1000 tahun. Mereka tentu saja tidak ingin garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Oleh karena itu, Anda akan dihadapkan pada beberapa kendala dan tidak mudah. Dari sudut pandang posisi saya sebagai kepala klan-klan Gu, saya tidak bisa memberikan banyak bantuan. Bagaimanapun, kepala klan harus menempatkan klan di garis depan, Gu Yuan menjelaskan dengan lemah. Xiao Yan terdiam sambil mengangguk. Tentu saja, selain posisi kepala klan, aku juga ayah Sun Er. Saya secara alami akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia sukai. Gu Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak terlalu puas dengan Anda. Meski garis keturunan di tubuh Anda sudah terbuang sia-sia, Anda tetap bisa mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk mencapai sesuatu yang tak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan tersebut. Ini luar biasa. Sejujurnya, jika aku tahu hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak hanya aku gagal mendapatkannya, aku juga akhirnya kehilangan seorang putri. Perdagangan ini benar-benar merupakan kerugian besar." Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Dia tidak berani menjawab. "Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Namun, aku ingin kamu berjanji padaku beberapa hal." Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar kata-kata ini. Dia dengan hati-hati bertanya, "Bolehkah saya tahu apa itu?" "Jangan khawatir, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Saya hanya berharap ketika Anda bersama Sun Er di masa depan, Anda akan mengizinkannya mempertahankan tubuh yang tidak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Dou Sheng." Gu Yuan ragu-ragu sejenak saat dia berbicara. Wajah Xiao Yan langsung menjadi malu saat mendengar ini.
Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Gu Yuan ingin dia janjikan akan menjadi permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti seseorang yang memiliki hasrat yang tidak terkendali? Haha, anak muda pasti ada masanya yang impulsif. Apalagi kalian berdua jarang berkumpul. Batuk, Gu Yuan tanpa sadar dan terbatuk kering. Dia berkata, yang paling penting adalah garis keturunan di tubuh Sun Er tidak stabil, dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika kamu melakukan hubungan intim sembarangan, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan besar para tetua klan akan bertindak paksa. Anda harus menyadari konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di hadapannya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? Ini adalah sesuatu yang baru saja saya ingatkan kepada Anda secara sepintas. Alasan terbesarku mengungkapkan diriku adalah karena giok dewa kuno Tou She ada padamu. Gu Yuan berhenti. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan perlahan berbicara. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata giok dewa kuno Tou She. Dia secara alami menyadari bahwa dewa giok kuno Tou She adalah benda berharga dalam klan Xiao. Alasan Aula Jiwa menangkap ayahnya adalah karena batu giok kuno yang misterius ini. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa batu giok kuno itu ada bersamanya. Dewa kuno Tou She adalah Dou Di terakhir di benua Douqi. Setelah dia, tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai level Dou Di, yang hanya ada dalam legenda sampai sekarang. Gu Yuan berbicara pada dirinya sendiri tanpa mengkhawatirkan perubahan ekspresi Xiao Yan. Dikabarkan bahwa ketika Dewa kuno Tou She meninggal, dia meninggalkan sisa-sisa Dou Di. Itu berisi rahasia menerobos kelas Dou Sheng, tidak ada yang menemukan sisa-sisa Dou Di bahkan sampai sekarang, pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno dan beberapa faksi super di dataran tengah beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan kunci dari sisa-sisanya. Giok Dewa kuno Tou She di tangan Anda. Benda ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, benda itu dibagi menjadi 8. Secara kebetulan, mereka diperoleh oleh 8 klan kuno saat itu. Bida di tanganmu adalah salah satu dari 8. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar menyadari beberapa masalah ini. Namun, dia selalu berpikir bahwa giok dewa kuno Tou She hanya dibagi menjadi 3 bagian, padahal sebenarnya ada 8. Alasan mengapa Aula Jiwa menangkap ayahmu adalah karena giok dewa kuno Tou She dari klan Xiao. Gu Yuan sedikit mengernyit saat menyebutkan Aula Jiwa. Klan Hun selalu menjadi klan paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian masing-masing, tapi kami gagal menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Hun. Setelah itu, Xiao Xuan menjadi kepala klan dari klan Xiao. Awalnya, kami memiliki kesempatan untuk merusak klan Hun secara serius. Namun, Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Oleh karena itu, klan Xiao bertekuk lutut. Setelah kehilangan dukungan dari klan Xiao, klan Gu tidak dapat menyatakan perang melawan klan Hun sendirian karena semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika kita akhirnya bertempur, yang akan memberikan kesempatan kepada faksi lain. Oleh karena itu, semuanya berlanjut hingga sekarang. Dari beberapa ulah klan Hun selama ini, sepertinya mereka siap menimbulkan masalah lagi. Oleh karena itu, Dewa Giok kuno ini pasti akan menjadi target mereka, jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua Dewa Giok kuno. Kekuatan klan Hun pasti akan melonjak dan merusak keseimbangan. Ekspresi Gu Yuan sedikit muram saat dia mengamati Xiao Yan. Dia berkata, kamu harusnya tahu betapa pentingnya giok dewa kuno Tou She, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, gambaran dunia magma bawah tanah tiba-tiba muncul di hatinya. Tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan giok dewa kuno Tou She di tangannya bereaksi. Mungkinkah ujung dunia magma adalah lokasi tersembunyi sisa-sisa Dou Di? Xiao Yan sedang memikirkan pemikiran itu. Dia punya firasat bahwa benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa maksud kepala klan Gu Yuan? Xiao Yan pulih dan perlahan bertanya. Gu Yuan memulai dengan Xiao Yan.
Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Menurut niat orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kamu menyerahkan batu giok kuno di tanganmu kepada klan Gu untuk diamankan, tapi kupikir kamu akan melakukannya. Tidak bersedia menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab. Ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Saya perlu mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, saya harus menjaga batu giok kuno ini. Giok Dewa Kuno Tousheh adalah benda paling berharga dari klan Xiao. Jika itu benar-benar terjadi di masa depan, Xiao Yan tidak akan ragu sedikit pun jika dia harus menggunakannya untuk menukar Xiao Shan. Ini adalah sebuah chip. Dengan itu di tangannya, aula jiwa tidak akan membunuh ayahnya. Namun, jika dia menyerahkan batu giok kuno itu kepada klan Gu, klan Hun mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak berperasaan dan gila setelah mengetahui bahwa itu tidak ada harapan. Gu Yuan sepertinya sudah menduga jawaban ini. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk tak berdaya sambil berkata, "Saya sudah menebak jawaban ini." "Maaf, kepala klan Gu Yuan." Xiao Yan meminta maaf. Saran ini tidak saya buat sejak awal. Namun, tetua lainnya tidak akan dengan mudah mengizinkan Anda membawa barang penting seperti itu di depan klan Hun. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, kita akan membicarakan ini nanti. Makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari. Kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah Anda keluar dari makam surgawi." Xiao Yan mengangguk. Ia baru saja hendak menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung. Matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sesosok tubuh dengan cepat bergegas mendekat. Sosok itu adalah Sun Er. Ini benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya menikah ketika dia besar nanti. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Gu Yuan tersenyum tak berdaya ketika dia melihat Sun Er bergegas mendekat. Setelah itu, dia berkata lebih banyak kepada Xiao Yan. "Mari kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Ingatlah hal-hal yang telah kamu janjikan kepadaku. Jangan melewati batas. Selain itu, lindungi batu giok kuno dengan benar." Setelah kata-kata terakhir Gu Yuan terdengar, tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Gu Yuan menghilang. Selanjutnya, dia menoleh dan melirik sosok yang sangat cantik yang bergegas mendekat. Wajahnya tegang, dan matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Dia tanpa sadar tersenyum. Gadis ini. Bab 1341 Pembukaan Makam Surgawi. Sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiao Yan. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. "Xiao Yan Gege, kamu baik-baik saja?" Sebelumnya, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah Sun Er yang tegang dan berkata, orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan." "Saya tahu itu." Sun Er mengerutkan alisnya. Nada suaranya sedikit mengandung kemarahan. Tidak disangka bahkan ayahnya mau tidak mau menampakkan dirinya setelah orang-orang itu menunjukkan wajah mereka satu demi satu. "Haha, kepala klan Gu Yuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao." Xiao yang tersenyum dan membela Gu Yuan. "Benarkah? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita?" Sun Er sedikit terkejut. Jelas sekali, dia merasa sangat terkejut. Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah anggun Sun Er segera berubah menjadi merah padam ketika dia mendengar suara lembutnya. Mata indahnya menatap Xiao Yan dengan cara yang manis dan tidak menyenangkan. Namun, ekspresinya sedikit rileks. Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia akan benar-benar berada dalam dilema. Dia sangat tidak rela menghadapi situasi seperti itu. "Ayo kembali dulu. Xiao Yan Gege, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu 2 hari sekarang dan kita akan bisa memasukinya bersama."
Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiao Yan sambil memberitahunya sambil tersenyum. Kegembiraan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia khawatir para tetua di klan Gu akan mencari alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah terselesaikan. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat dan seperti batu giok sambil mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia curiga Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya bergegas ke klan Gu hari ini terkait dengan hal ini. Sun Er mengisyaratkan senyuman. Dia memutar pinggangnya yang indah dan lembut. Wajahnya memerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiao Yan. Dia memejamkan mata cantiknya sambil dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa rileks. Kehangatan muncul dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati orang di pelukannya. Tangannya dengan lembut bertumpu pada pinggang mulusnya. Di saat yang sama, kepalanya terkubur di rambut hitam lembut. Setelah menghirup aromanya yang samar, sepertinya rasa lelahnya perlahan hilang. Tubuh Guiyuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang lebih unggul. Segala penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang mengganggu kelompok Xiao Yan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama. Saat cahaya pagi hari ketiga tersebar dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di pegunungan. Bahkan kelompok Xiao Yan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini pada Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiao Yan dengan cepat memahaminya secara mendalam. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul pelan. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang klan Gu. Tidak ada yang diizinkan masuk secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er, yang memanjang hingga ke pinggang halusnya. Di saat yang sama, dia menjelaskan banyak hal kepada kelompok Xiao Yan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Banyak ahli dari zaman kuno yang terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena kemisteriusan makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan Dou mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit menghadapinya, ekspresi Sun Er menjadi sedikit muram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang menemukan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Dikabarkan bahwa beberapa ahli dengan kekuatan luar biasa ketika mereka masih hidup telah menghasilkan badan energi dengan kecerdasan tertentu. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, ya. Xiao Yan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi menjadi alasan mengapa kejadian aneh tersebut terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi di tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 douzun atau lebih lemah. Mereka melayang tanpa disadari dan tidak terlalu sulit untuk ditangani. Badan energi tingkat kedua berada di antara douzun bintang 3 dan 8. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Sedangkan untuk tingkat ketiga, itu benar-benar berada di puncak kelas douzun. Bahkan ada beberapa ahli ulung yang telah mencapai kelas dousheng saat mereka masih hidup. Biasanya, jarang ada orang yang berhasil menembus ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhurku Xiao Xuan ada di tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya. Ini, dikabarkan berada di bagian terdalam dari tingkat ketiga.
Namun, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kita, jawab Sun Er tak berdaya. Ini sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan setapak ketika kita sampai di sana. Mari masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita. Xiao Yan merasa jauh lebih tenang setelah pemikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya pada Sun Er tentang informasi terkait makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu perlahan-lahan melakukan perjalanan jauh ke pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa orang yang bergegas ke tempat ini sepanjang jalan. Mereka sebagian besar adalah pakar dari 6 klan lainnya dan beberapa pakar klan Gu. Meski sudah bertemu, tak banyak perbincangan. Hanya anggota klan Gu yang dengan hormat menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka segera pergi. Ia terbang terus-menerus selama sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Saat ini cukup banyak tokoh yang berkumpul di sini. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling, hanya untuk melihat sejumlah sosok yang dikenalnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat menyapu pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapan mereka membeku. Aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hah, iya. Mata Xiao Yan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Xiao Yan gege, berhati-hatilah terhadap orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia dipanggil Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di kalangan generasi muda klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan besar akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiao Yan. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya, orang ini tampaknya sama sulitnya untuk dihadapi seperti Gu Yao. Para jenius di klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Anggota klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao. Oh! Sebuah pemikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia melirik ke arah yang ditunjuk Sun Er dan melihat beberapa sosok tergantung di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiao Yan tertuju pada kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia terkejut sesaat sebelum senyum tidak ramah muncul di wajahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk terhadapnya. Sisi timur berasal dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin perjalanan ini. Namun, dia tidak mau memasuki makam surgawi. Seringkali yang masuk adalah generasi muda. Bagaimanapun, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Kamu telah bertemu orang-orang dari klan Yan. Di sisi barat ada orang-orang dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib terbaik di dunia binatang ajaib. Xiao Yan berbelok ke barat. Sekelompok individu berkulit putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lainnya hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Sun Er tersenyum sambil berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat berguncang. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Setiap orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan melonjak dari dalam jiwa mereka ketika dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Sun Er berkata dengan lembut ketika dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Bang! Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras keluar dari ruang kosong, dan retakan spasial selebar 10.000 kaki menyebar ke seluruh langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah-tengah garis spasial ini.
Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial selebar 1000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini makam surgawi, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sambil mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Bab 1342 memasuki makam surgawi. Sebuah pintu spasial kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Setiap orang harus mengetahui aturan memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Jumlah orang yang masuk tidak boleh melebihi, sosok tua tetua Tongshuan tergantung di langit. Matanya menatap sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Aturan untuk memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Hal ini terus berlanjut hingga sekarang. Namun, hanya klan Gu, sebagai klan yang menjaga makam surgawi, yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 orang dari klan Gu yang bisa memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa seperti ini membuat klan lain sedikit iri. Xiao Yan Gege, kita akan dipisahkan secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu kita harus masuk bersama. Sun Er menoleh dan tersenyum saat dia berbicara kepada Xiao Yan. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia sangat asing dengan makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan terselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras sementara Xiao Yan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka, membentuk sebuah celah. Cahaya menyilaukan muncul darinya dan menerangi daratan. Jika orang telah ditugaskan dengan benar, mohon bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkanmu. Tetua Tongshuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat pintu kuno itu perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar, renung Xiao Yan. Ini adalah peluang yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat latihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiao Yan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Bang! Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya 100 kaki. Aura padat zaman kuno bergulung seperti kabut. Ci! Suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno terbuka. 4 sosok bergegas menuju langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klan Gu. Gu Zhen juga masuk? Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria kuat berpakaian hijau, yang dirasakan Xiao Yan saat itu. Di belakang pria itu ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria berpenampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok terakhir, Gu Zhen. Guiyao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia sedang melakukan retret. Oleh karena itu, para sesepuh meminta Gu Zhen untuk menggantikan tempatnya. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak bisa menerima kegagalan seperti ini, dia akan berhenti di level ini. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Saat dia berkelahi dengan orang lain, dia tidak akan putus asa jika kalah. Semakin kuat lawannya, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan pola pikir seseorang seperti Guiyao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin melakukan terobosan ke kelas Do Uzun untuk menjadi Do Usheng. Dibandingkan dengan Gu Zhen, Xiao Yan merasa prestasi Gu Zhen akan lebih besar lagi. Bakat Gu Zhen mungkin tidak sehebat Guiyao, namun karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang pernah ditemui Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Karakter seperti ini, yang sekuat gunung, telah memberinya kemampuan bertahan hidup yang tak tergoyahkan. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya. Apakah kita juga akan bergerak? Xiao Yan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata. Waktu yang akan saya habiskan di makam surgawi kemungkinan besar akan cukup lama.
Anda dapat kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu jika terjadi sesuatu. Hati-hati. Dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi dua sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya terang dari pintu besar. Anggota klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar itu. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak kuat tiba-tiba muncul, dan pintu itu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang hingga menghilang. Tempat berkabut terkadang memiliki pancaran api aneh yang berkelap-kelip di kejauhan. Mereka akan berkedip dan menghilang. Keheningan seperti kematian menyelimuti negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, dua sosok, berpegangan tangan, perlahan keluar dari ruangan dan muncul. Dou Qi di dalam tubuh mereka bersirkulasi saat mata mereka mengamati sekeliling dengan cermat. Ini makam surgawi? Xiao Yan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya saat dia bertanya. Ya. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Ada energi yang sangat kaya. Itu bahkan lebih kuat dari energi alam Gu. Xiao Yan meraih udara berkabut di depannya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi alam yang terkandung di udara sangat padat, dan kemurniannya jauh melebihi ekspektasinya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan, dan bertanya. Xiao Yan Gege ingin pergi ke level mana? Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di makam surgawi tingkat ketiga. Namun, tempat itu terlalu berbahaya. Kami tidak terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, kita punya waktu 3 tahun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia sadar akan karakternya. Datang ke sini, wajar jika dia tidak akan menyerah pada makam Xiao Xuan. Ayo pergi. Makam surgawi sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat kedua terlebih dahulu. Berdasarkan perkiraan saya, ini akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kami tidak dapat terbang untuk itu. Panjang. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu berjalan, Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang indah tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata. Saat kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, Xiao Yan Gege mungkin akan mencapai pintu masuk tingkat kedua. Puncak Douzun bintang 5. Tentu saja, jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6. Oh, sangat cepat. Xiao Yan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Dia menoleh, dan mata indahnya menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat menggumpal saat Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar menyebar. Tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiao Yan. Ini adalah tubuh energi? Xiao Yan kaget saat melihat sosok ilusi ini. Dia tidak mendeteksi pendekatan dari hal ini. Ya, mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat menyerbu ke arah Sun Er sebelum dia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ia menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat bergizi yang saya sebutkan. Sun Er membuka tangannya dan kristal berbentuk belah ketupat seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Itu bersinar dengan kabut energi yang sangat kaya. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 kelas. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru mencapai tingkat 2. Itu tidak dianggap bagus.
Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Baiklah, Xiao Yan Gege, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tangan Anda dan gunakan metode Qi Anda untuk menyerapnya. Sun Er menjentikan jarinya saat dia berbicara. Dia menembakkan inti energi ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menerima inti energi dan dengan penasaran memainkannya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dikatakan Sun Er. Dia meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi-nya. Setelah peredaran mantra api, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia terpana merasakan gelombang demi gelombang energi murni hangat yang keluar dari inti energi seperti air banjir. Setelah itu, energi melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia bersukacita karena dia hampir tidak perlu memurnikan energi ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengedarkannya ke dalam pembuluh darahnya, dan energinya disimpan di anggota badan dan tulangnya. Akhirnya, ia memasuki otot, tulang, dan selnya. Cara meresapnya menyebabkan Xiao Yan merasakan energi secara bertahap menguat di dalam tubuhnya. Sungguh suatu hal yang misterius. Bahkan lebih halus untuk diserap daripada pil obat biasa, tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun, dan faksi terkuat ini sangat menghormatinya. Ini benar-benar tempat harta karun yang misterius. Xiao Yan membuka tangannya setelah kelompok energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika tidak sulit mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin dia bisa maju ke Douzun bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan jari-jari kakinya ditekan ke tanah. Tubuh indahnya tampak seperti kupu-kupu saat dia dengan anggun melayang ke depan. Tawa manis yang jernih menyebar dengan lembut. Xiao Yan Gege, ayo pergi. Mengapa kita tidak bermain game? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Xiao Yan tersenyum, melangkah maju, dan segera mengikuti. Dia sangat penasaran seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1343 Pelatihan Pahit. Cahaya neon melayang di atas tanah berkabut. Pada pandangan pertama, sepertinya seluruh dunia diselimuti keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada jejak kekuatan hidup yang ada. Keheningan yang mematikan ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara angin menderu pelan dan dalam muncul. Jeritan pelan tercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah datangnya suara, seseorang akan dapat melihat 2 sosok buram. Hanya dengan pemeriksaan lebih dekat seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi yang mengelilingi kedua orang tersebut. Angka-angka ini memiliki rongga mata kosong yang mengambang. Meski tidak ada mata, kecepatan dan kekuatan sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi luar biasa melonjak saat mereka menyerang. Beberapa batu besar di tanah pecah. Hei, serang! Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Sosok Xiao Yan bergegas pergi hampir seketika setelah teriakan nyaringnya terdengar. Di saat yang sama, sosok cantik juga muncul dari tempat lain di samping Xiao Yan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya, dan menabrak banyak badan energi dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah ledakan besar menyebar ke seluruh area. Bahkan kabut tebal pun semakin tipis. Ledakan semacam ini berlanjut sesaat sebelum berhenti dengan cepat. 2 sosok sekali lagi muncul bersamaan. Mereka bertukar pandang dan tertawa. 5 potong, Xiao Yan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 potong, Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih. 6 inti energi serupa muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan ketika dia melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara manis. Xiao Yan Gege, aku menang lagi kali ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Douzun bintang 2, berurusan dengan 5 di antaranya pada saat yang sama sudah menjadi batasnya.
Jika masih ada lagi, dia harus menggunakan skill Dou. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak akan bisa menandingi Sun Er. Seraplah inti energinya terlebih dahulu. Saya akan berjaga-jaga. Sun Er meletakkan semua inti energi di tangan Xiao Yan saat dia memerintahkannya. Xiao Yan mengambil inti energi ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia berada di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi dan segera duduk. Metode Qi-nya beredar dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi. Sepertinya kabut tebal menyelimuti Xiao Yan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara, mengikuti napasnya. Sun Er tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan menyerap energinya. Dia dengan lembut duduk di samping Xiao Yan, dan tangannya membelah rambut hitam di depan keningnya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, keduanya terus berjalan melewati tanah luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan diubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, keuntungan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup banyak, namun mereka merasa agak menyesal karena energi tubuh tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh sepertinya hanya kelas 2 atau 3. Inti energi ini masih sedikit berguna. Saat Xiao Yan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia memahami bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi ini, tubuhnya akan membentuk perlawanan terhadapnya. Namun, resistensi ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan resistensi terhadap pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk dilatih. Namun, seseorang harus menanggung ketidaktahuan yang jauh lebih besar daripada dunia luar. Untungnya, Xiao Yan dan Sun Er saling menemani, jadi hari-harinya mungkin terasa membosankan, tapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi oleh Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sisa energi di sekitarnya berubah menjadi massa udara yang ditelan ke dalam perutnya. Bagaimana itu? Sun Er meregangkan pinggang malasnya setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang indah benar-benar terlihat, dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. Ada peningkatan. Namun, saya masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan inti energi tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita sudah mendekati pertengahan level pertama. Tubuh energi mulai saat ini secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa menemukan tubuh energi dengan kekuatan Douzun bintang 6 atau lebih. Inti energi di dalam tubuh mereka adalah yang paling cocok untuk Anda. Sun Er tersenyum manis saat dia menjelaskan situasinya. Senyumannya yang mempesona menyebabkan iritasi yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan tenang. Seberapa jauh ke tingkat kedua? Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih baik. Namun, bahayanya juga akan meningkat. Jawab Sun Er. Masih ada 1 bulan lagi ya, Xiao Yan merenung. Dia mengangguk dan berdiri. Dia melihat ke cakrawala dan tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu mari kita melanjutkan perjalanan kita. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang itu sekarang." Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi dengan cukup baik. Kecuali jika mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Apalagi eksistensi yang sudah mencapai level itu jarang ditemukan di level pertama. Ayo pergi. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, mengambil 1 langkah ke depan, dan dengan cepat menuju bagian terdalam dari makam surgawi. Sun Er tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Meski dunia ini membosankan, tempat membosankan itu akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas dipenuhi kabut energi yang tebal. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan terasa seperti tubuh mereka bertambah berat seperti gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Jadi, makam surgawi tampak tak ada habisnya.
Dunia di makam surgawi sangat sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk menonjol dari sekian banyak orang jenius dalam klan mereka. Tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, bahkan karakternya juga cukup kaku. Meskipun kebodohan ini sedikit menjijikkan bagi mereka, hal itu masih dalam batas kemampuan mereka untuk menanggungnya. Di bawah kebodohan seperti ini, nampaknya konsep waktu menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Sun Er merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat dinding energi di ujung pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Xiao Yan bertanya dengan suara sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi, yang sepertinya turun dari tepi langit. Perasaan lelah perjalanan menyebar dari Xiao Yan. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang, dan wajahnya tampak sedikit lebih tirus. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka harus menghadapi serangan beberapa badan energi yang kuat. Xiao Yan adalah orang yang menangani sebagian besar serangan ini karena Xiao Yan hanya mampu menghentikan intervensi Sun Er setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi Douzun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Level pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan tidak akan banyak berpengaruh pada latihannya. Namun, berbeda dengan Xiao Yan. Dia hanyalah Douzun bintang 5. Jika dia tidak menggunakan keterampilan Dou, dia akan mendapatkan keuntungan dari bertukar pukulan dengan tubuh energi Douzun bintang 6 itu. Tentu saja ini hanya bersifat sementara. Seiring bertambahnya jumlah pertarungan mereka, Xiao Yan menjadi akrab dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertempuran telah dikurangi dari selusin pertukaran menjadi kurang dari 10 pertukaran. Beberapa dari badan energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Xiao Yan dalam 3 pertukaran. Xiao Yan gege, saat ini kamu berada di puncak bintang kelima dan akan segera menembus level bintang ke-6. Saya menyarankan Anda melakukan terobosan sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, Dou Qi di tubuh Anda tidak akan stabil setelah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari level pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Sun Er melihat ke tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum sambil memberi saran pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, Dou Qi di dalam tubuhnya berada dalam kondisi penuh. Dia bisa menembus bintang ke-6 kapan saja. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil seiring dengan peningkatan levelnya, dan tidak cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Memajukan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang saya serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya peroleh di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk sebuah terobosan. Aku ingin tahu energi menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 hingga bintang ke-7. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun Er, dan berkata, "Kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi." Sun Er tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arahnya ketika dia melihatnya mengangguk. Tubuhnya melompat ke atas batu besar. Setelah itu, dia segera duduk. Dia memasuki kondisi pelatihannya dan kelompok Dou Qi mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Itu mencakup area dalam radius 100 meter. Setelah Xiao Yan menutup matanya dan mencoba menerobos, jari kaki Sun Er menempel di tanah. Tubuhnya melayang ke atas batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki tertangkap di dalam hatinya. Setelah keheningan keduanya, daratan sekali lagi menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan mematikan ini berlanjut selama sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun Er di atas batu tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap dan dingin ini muncul. Wajahnya sedingin es saat dia melihat ke langit di utara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. "Karena kamu di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini menjadi seburuk ini?"
Haha, kamu layak memiliki garis keturunan dewa dari klanku. Persepsi seperti itu sungguh terpuji. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun Er terdengar. Segera, dua sosok berjubah hitam perlahan-lahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan pekat perlahan menyebar dari mereka. Bersambung ke episode 248. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.